sejak kapan ini dimulai program ini sehingga akhirnya tadi terdata kurang lebih hampir 44.000 itu tadi. Nah, dari data yang sudah masuk aplikasi nanti, seandainya nanti sudah final, ini tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan oleh dinas sendiri terhadap data-data tersebut? Jadi kita berharap masyarakat yang punya anak balita yang dikunjungi oleh kader mau membukakan pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pekanbaru semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam podcast Pemko Pekanbaru. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan informasi-informasi seputar program dan kebijakan-kebijakan strategis Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Bapak Haji Agung Nugroho SMM dan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru Bapak Haji Markarius Anwar STM Arch. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas mengenai program sweeping stunting. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam mengatasi persoalan gizi buruk di Kota Pekanbaru ini, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ternyata tidak puas nih dengan data yang diterimanya, sehingga mengerahkan kader Posyandu dan kader KB di setiap kecamatan. Wali Kota Pekanbaru meluncurkan program sweeping stunting dalam mendata anak-anak stunting yang ada di Kota Pekanbaru. Hasilnya, ribuan anak stunting terdata dan berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Nah, bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari program sweeping stunting ini? Kita akan kupas bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Nah, di studio kita sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Dr. Indawati MKL selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Ditkes Kota Pekanbaru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bu ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk barangkali menginformasikan seputar program sweeping stunting ini yang diluncurkan oleh Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu nih ya Bu Kabid. Nah Bu Kabid, mungkin bisa disampaikan kepada warga Pekanbaru yang menonton podcast kita kali ini ya, sebenarnya bagaimana program ini akhirnya muncul dan tujuannya sebenarnya apa begitu Bu Kabid? Baik, terima kasih Pak. Mungkin dasar dari yang menjadi latar belakang dari tujuan dan dasar tersebut adalah berdasarkan surat edaran Bapak Wali Kota Pekanbaru Bapak Haji Agung Nugroho SMM yang SE-nya nomor 64 tahun 2025. Di situ tentang pendataan dan pengukuran balita secara serentak di Kota Pekanbaru ini. Dalam rangka pencegahan, percepatan dan pelayanan stunting di Kota Pekanbaru, Bapak Wali Kota Pekanbaru menginstruksikan untuk dilakukan pendataan dan pengukuran balita secara serentak di Kota Pekanbaru ini, di mana dengan dilakukannya pendataan tersebut tentu memberikan tujuan yang pertama adalah mendapatkan data yang lebih akurat ya tentang berapa kondisi ya status balita di Kota Pekanbaru tersebut. Kemudian dapat memberikan efektivitas intervensi yang telah dilakukan ya selama ini. Kemudian dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa diberikan dalam hal penanganan status gizi balita ya. Kemudian yang dapat juga kita ambil tujuan tersebut adalah mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dari balita-balita tersebut, sehingga kita dapat mengambil suatu kebijakan ya untuk memberikan pola intervensi yang seperti apa dalam hal pencegahan dan penanganan kasus stunting ke depannya di Kota Pekanbaru ini. Untuk mendukung program sweeping stunting ini, itu ada aplikasi namanya aplikasi Sunting ya, adalah aplikasi sweeping anak stunting yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama Dinas Kominfo di Kota Pekanbaru. Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah kader dalam hal pendataan dan pengukuran anak-anak balita di Kota Pekanbaru ini. Jadi sasaran di aplikasi ini adalah anak bayi balita 0 sampai 5 tahun yang terdata di aplikasi Sunting ini. Kemudian kemudian program sweeping ini juga melibatkan semua elemen dari peringkat daerah
baik dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Jadi di sini melibatkan peran serta baik dari camat, lurah, tim PKK, kemudian kader baik kader kesehatan ataupun kader KB, kemudian juga melibatkan masyarakat serta dari puskesmas juga dilibatkan secara keseluruhan untuk dalam mendukung program sweeping stunting yang digagas oleh Bapak Wali Kota ini. Kemudian yang didapat dari realisasi program ini, tentu hasil dari realisasi program ini dengan adanya aplikasi sunting tersebut, didapatlah masalah gizi balita baik dari tingkat kota ataupun tingkat kecamatan ya, ataupun tingkat puskesmas. Dari tingkat kota didapatlah data-data berapa jumlah anak kasus stuntingnya. Untuk data yang kita dapat ditarik sampai tanggal 27 Agustus, kita dapat dari sasaran yang didapat itu target sasaran balita itu adalah 44.274, dan total balita yang sudah diukur sampai sekarang masih berlanjut ini ya Pak ya, kan masih berlanjut oleh kader-kader kita di bawah, baik kader kesehatan ataupun kader posyandu ataupun kader KB lagi masih mendata. Itu total anak balita yang sudah diukur itu kurang lebih 22.724 sampai dengan tanggal 27 Agustus kemarin kita tarik data. Jadi sekitar total untuk sasaran dengan yang diukur itu kurang lebih 51%. Jadi hampir sudah lebih lah dari setengah jumlah sasaran yang sudah diukur dari pemakaian aplikasi sunting tersebut. Kemudian kita dapat misalnya dari data kemarin dari tingkat kota, kita dapat memperoleh berapa kasus gizi buruk ya, gizi buruk di Kota Pekanbaru. Dari hasil terakhir kita dapat data gizi buruk 608, kemudian stunting tuh juga ada sebanyak 2.900 ya kurang lebih. Kemudian adanya obesitas ya pada anak-anak balita tersebut. Kalau untuk data masalah di tingkat kecamatan, kita lebih mengetahui mana sih kecamatannya yang lebih mempunyai data masalah gizi yang terbanyak. Dari data yang kita dapat di situ, dari 15 kecamatan yang tertinggi adalah di kecamatan misalnya masalah gizi di kecamatannya tersebut, Kecamatan Marpoyan Damai misalnya kasus gizi buruknya sebanyak 105 ya. Kemudian juga Kecamatan Tenayan Raya, kita dapat mengetahui kecamatan-kecamatan mana yang mempunyai permasalahan masalah status gizi balitanya, apakah itu kasus gizi buruk, apakah itu kasus stunting, apakah dengan balita yang gizi kurang, kemudian balita dengan obesitas juga itu dapat dilihat dari aplikasi tersebut. Kemudian kalau untuk tingkat di puskesmas, kita dapat mengetahui puskesmas mana yang mempunyai masalah kesehatan untuk kasus gizi balita tersebut. Misal puskesmas Rejosari, kan kita menjumpai kasus anak gizi buruknya kurang lebih 105 gitu kan. Kita udah dapat mempetakan masing-masing dari keuntungan dari realisasi program tersebut, misalnya dari puskesmas ya, puskesmas mana yang paling terbanyak seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau kecamatan banyak masalah gizi, masalah status gizinya kita dapat tahu dengan menggunakan aplikasi sunting ini Pak. Kemudian kita juga mengetahui bahwa data yang dari aplikasi sunting ini belum final ya Pak ya, karena kan masih berlangsung ya. Kemudian data ini nanti akan divalidasi lagi oleh tim gizi di puskesmas. Jadi melihat kebenaran valid datanya yang diukur dari tidaknya data yang diukur oleh kader. Jadi kita melihat kan banyak nih, tapi akan difinalisasi, akan divalidasi lagi oleh tim gizi kita di puskesmas hasil dari pengukuran kader tersebut. Baik. Nah Bu Kabid, ini berbicara mengenai pelaksanaan program ini, sejak kapan ini dimulai program ini sehingga akhirnya tadi terdata kurang lebih hampir 44.000 itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan kemudian teknisnya seperti apa nih Bu? Ini tim turun ke rumah-rumah atau memang kita mengumpulkan di satu titik untuk mendata itu, seperti apa nih? Baik.
Kalau untuk teknik mulai pelaksanaan ini dimulai sampai baru awal Agustus kemarin. Awal Agustus. Dan sekarang masih lagi proses ini ke bawah ya, pendataan dari kader posyandu ataupun kader PKK. Kalau untuk proses pendataan tersebut ada proses pendataan bisa dilakukan di posyandu dengan anak balita yang datang berkunjung ke posyandu, dan juga dilakukan oleh kader kita untuk door to door ke rumah. Jemput bola. Jemput bola tersebut. Tapi kan kita berharap kalau bisa, ini kan ada titik kelemahannya nih mungkin dari kalau kita lebih bagus kalau ada suatu tempat untuk dilakukan tempat seperti posko begitu ya, posko untuk dilakukan tempat pengukuran. Sebaiknya lebih bagus sih sebenarnya di posyandu gitu kan. Jadi dengan adanya datangnya anak balita tersebut, orang tua yang mempunyai bayi balita ke posyandu, tentu terjadi peningkatan kunjungan di posyandu yang kita harapkan. Kita kan tahu kunjungan di posyandu mungkin masih rendah, tapi dengan adanya ini kita berharap dengan letakkan suatu tempatnya memang di posyandu dengan memberikan pelayanan kepada orang tua yang mempunyai balita, jadi lebih enak gitu, maksudnya lebih bagus kita lakukan satu tempat. Setelah kita juga bisa memberikan misalnya sambil mendata, sambil mengukur secara tidak langsung di posyandu kan bisa diberikan penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan status gizi balita anak tersebut. Kalau dijumpai apakah anak itu gizinya kurang, apakah anak itu gizinya gizi buruk, berat badannya kurang, kan bisa dikasih seperti penyuluhan atau promosi lah gitu ya, promosi kesehatan bisa didengar sama orang tua yang punya balita di posyandu tersebut. Kenapa itu tidak dilakukan? Persoalannya mungkin ada untuk buat satu titik dikumpulkan dalam satu posko tertentu gitu, Bu. Ya, kalau kenapa dia ada juga ya Pak yang mungkin dilakukan, sudah ada dikumpulkan di posyandu. Bisa jadi orang tua mungkin kan kita tahu mungkin untuk mengumpulkan di suatu titik mungkin ada juga sih faktor-faktor lain. Mungkin orang tua kan mesti membawa anaknya tersebut di posyandu. Mungkin ada orang tua yang bekerja ataupun tidak. Tapi di sini kita berharap dengan peran lintas sektor, kita berharap mungkin dapat mungkin dikomunikasikan ya kan, gimana supaya masyarakat yang mempunyai anak bayi balita supaya dapat membawa anaknya ke posyandu. Itu sudah ada juga, cuma kan tidak semua mungkin yang target sasaran kita dari yang target sasaran misalnya di suatu wilayah tersebut dapat datang mungkin ke posyandu tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik. Bukan, ini dari 44.000 tadi kan 45. Yang sudah masuk sistem itu sasaran, aplikasi. Itu sasaran, target sasaran kita yang sudah ada masuk aplikasi itu kurang lebih 22.724. Nah, dari data yang sudah masuk aplikasi nanti, seandainya nanti sudah final, ini tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan oleh dinas sendiri terhadap data-data tersebut? Tentu dinas akan mengevaluasi dulu ya hasil dari hasil data tersebut. Tentu kita membuat kebijakan ya, mungkin kebijakan bagaimana pola intervensi yang akan kita buat untuk penanganan kasus stunting ya, untuk kedepannya kita akan bikin kebijakan seperti apa untuk penanganan biar mempercepat penanganan kasus stunting di Kota Pekanbaru untuk kedepannya. Jadi lebih tahu lah kita kalau seperti itu. Baik. Punya timeline gitu Bu, target kapan ini bisa akhirnya selesai atau final datanya Bu? Kita diminta itu kemarin sampai Agustus ini kita harus dapat data sasaran, makanya kita berharap semua lintas sektor ya, masyarakat misalnya kan Pak Camat, Pak Lurah terus mendukung nih masyarakat untuk terus supaya mau misalnya membawa anak bayi balita, masyarakat yang punya balitanya misalnya di posyandu. Kemudian juga respon dari masyarakat kan, karena ini pelaksanaannya kan door to door nih ke rumah-rumah. Jadi kita berharap masyarakat yang punya anak balita yang dikunjungi oleh kader mau membukakan pintunya. Jadi bisa kita lakukan pendataan dan pengukuran pada masyarakat yang mempunyai anak balitanya. Baik. Nah, ini berbicara mengenai program tadi Bu. Ini kan sudah berjalan begitu ya Bu. Nah, ini seperti apa kita di tim-tim di lapang yang turun, respon masyarakat terhadap tim-tim turun di lapangan seperti apa? Barangkali
tentu ada seperti tantangan ataupun kendala yang dihadapi. Mungkin tadi sudah sempat disebut bahwasanya ada juga masyarakat yang barangkali tidak mau diganggu seperti apa, ini seperti apa Kak? Itu pasti itu Pak ya. Kalau kendala misalnya apalagi door to door tuh, itu kendala memang banyak ya. Ada juga mungkin kendala-kendala seperti itu. Kader datang ke rumah, kadang kan kan masyarakat kadang ada yang tidak menerima, mungkin mengganggu waktunya, atau ada masyarakat mungkin dia tidak mau nih anaknya diperiksa mungkin kan, atau diukur, takutnya nanti anaknya ini gizinya kurang ya, atau anaknya itu bisa dikategorikan anaknya stunting. Itu kan suatu kendala juga tuh bagi kader-kader kita untuk mendata ke bawah, untuk mendata ke rumah-rumah dari masyarakat yang punya anak kasus balita stunting. Kemudian juga kendala itu kemudian disinilah peran serta masyarakat, peran serta lintas sektor ya Pak, bersama-sama. Mungkin ada misalnya rumah yang tidak bisa dikunjungi, dan situlah peran serta Pak RT, Pak RW mungkin yang bisa mendukung untuk pelaksanaan program ini. Dan ini masih terkendala di lapangan seperti itu? Masih ditemukan begitu ya? Enggak Pak ya, karena sudah dilakukan sosialisasi ya mungkin ya. Jadi masyarakat tuh antusias banget. Alhamdulillah masyarakat menerima program untuk sweeping stunting ini, dalam arti pencatatannya melalui aplikasi Sunting. Jadi masyarakat menerima. Jadi masyarakat menerima pelaksanaan program ini ya. Selama ini kan mereka kadang-kadang ada juga kami nggak terdata nih. Jadi dengan adanya dikunjungi itu salah satu kan jemput bola nih Pak. Tentu mempermudah. Nggak payah kami nih lagi misalnya harus datang ke mana, harus datang ke posyandu. Kalau datang ke rumah kan mungkin kita mesti siap-siap, mesti meninggalkan pekerjaan. Tapi dengan datang ke rumah ya itu akan lebih mempermudah, baik untuk yang masyarakat yang punya anak balita tersebut, juga kader gitu datang gitu kan. Mungkin itu Pak. Berarti memang ada beberapa mungkin penolakan ada juga mungkin penolakan, tapi tidak begitu berperan lah ya Pak ya, karena kan sudah ada peran serta dari masyarakat, peran serta dari lintas sektor, baik atau camat ataupun lurah ataupun pemukam CRT RW kan. Bapak Wali Kota juga sudah meminta kepada menyampaikan kepada Pak Camat, Pak Lurah ataupun lintas sektor lah untuk saling mendukung kegiatan sweeping stunting ini. Dan alhamdulillah ya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, baik dari tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun dari puskesmas, juga kader-kader kesehatan ataupun tim PKK yang ada di kecamatan ataupun di kelurahan Pak. Baik, kalau boleh berbicara secara umum Bu, ini dari perencanaan hingga realisasi sekarang sudah berapa persen Bu kira-kira capaian kita untuk proses pendataan ini? Tadi yang kita sampaikan itu kan dari target sasaran 44.274 dan data sampai tanggal 27 kemarin ada 22.000. Jadi total persentasenya itu hampir 51%. Dan kita berharap nih masih ada nih waktu sampai berapa hari ya. Kita kan belum menarik data untuk yang beberapa hari ini ya Pak ya. Itu udah kurang lebih 51%. Jadi kita berharap nih sekarang nih kader, baik kader PKK ataupun kader posyandu ya, itu sekarang lagi masif nih, lagi mendata terus ya. Mereka tidak lihat pandang pagi, siang, malam, penting ada masyarakat yang dijumpai di rumah, kapan itu mereka siap datang kunjungan langsung lah ke rumah, door to door ke rumah. Kalau misalnya hari ini rumahnya yang punya balita tidak sempat misalnya pagi, mereka bisa datang siang. Yang penting kita sangat berterima kasih sekali kepada kader-kader kesehatan kita ataupun kader-kader KB kita yang di lapangan. Mereka terus nih tanpa lelah untuk melakukan pendataan yang intinya akan mengetahui berapa jumlah ya, masa dengan adanya pendataan tersebut tentu akan mengetahui nih status gizi ya, permasalahan status gizi pada balita kita. Jadi sangat mendukung sekali kegiatan tersebut dari kader-kader tersebut, dan mereka menerima gitu dan senang aja sih
kalau kegiatan mereka seperti itu. Bu Kabit, ini kan berbicara mengenai program pendataan stunting, ini kan juga bisa dibilang bukan program baru begitu ya Bu ya. Ini kan sudah cukup lama ini program stunting ini. Apa yang membedakan program pendataan sebelumnya dengan program yang diluncurkan oleh Pak Wali Kota ini? Yang membedakan gini kan, pertama mungkin kita lihat dengan adanya aplikasi ini ya, kan kita ada aplikasi sunting tadi, akan mempermudah ya, mempermudah kader ya dalam hal pengukuran pendataan terhadap anak-anak balita yang ada di Kota Pekanbaru ini. Kemudian dengan adanya ini juga masyarakat lebih membuka diri ya, mungkin untuk membiarkan anaknya untuk dilakukan pengukuran atau pendataan. Karena dengan adanya door to door kan mereka tidak repot lagi kan, seperti itu dalam hal perbedaannya. Mungkin pendataan selama ini kan kita hanya pendataan bayi yang datang ke posyandu saja. Baik. Nah, kalau yang ini kan serentak nih, apalagi dengan lebih dukungan. Pasif begitu. Kalau sekarang kita lebih masif turun ke lebih masif lagi, apalagi dengan pemberitahuan info yang lebih ya tadi yang kita bilang tadi kan Pak. Jadi masyarakat lebih antusias gitu dengan adanya program sweeping stunting ini yang ditaja oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Agung Nugroho SMN. Baik, kita break dulu nih Bu Kabit, nanti kita akan di segmen berikutnya kita mungkin berbicara mengenai target ke depan dan barangkali solusi-solusi yang akan diberikan terhadap persoalan-persoalan yang barangkali dihadapi oleh tim-tim di lapangan begitu Bu Kabit. Siap. Baik, kita akan kembali nanti di segmen berikutnya berbicara mengenai solusi dan juga target dari Dinas Kesehatan dalam mengeksekusi ataupun merealisasikan program-program dari program Wali Kota tentang sweeping stunting. Tetaplah bersama kami dalam podcast Pemkop Pekanbaru. Oke, ini berbicara mengenai tadi masalah-masalah yang dihadapi, kemudian capaian-capaian yang sudah dilakukan begitu. Nah, ini boleh barangkali disampaikan apa sih sebenarnya target dari dinas sendiri dengan deadline waktu yang hanya tinggal beberapa hari lagi begitu. Nah, target seperti apa dalam mengupayakan target ini bisa tercapai. Kemudian barangkali nanti juga bisa disampaikan sebenarnya apa sih harapan dari Dinas Kesehatan terhadap barangkali OPD terkait yang terlibat, juga mungkin dukungan dari masyarakat, seperti apa harapannya? Mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Kalau untuk target, kami targetnya sesuai dengan sasaran yang ada, sasaran balitanya, kita berharap semua target itu mencapai 100%. Jadi 100%. Semua anak balita di Kota Pekanbaru tersebut sudah terdata, sudah terukur. Ya, kita harapkan seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah apa, perencanaan apa ke depannya. Kami Dinas Kesehatan mungkin akan melaksanakan perencanaan dalam hal penanganan, melakukan intervensi terhadap anak-anak stunting tersebut. Bisa jadi kita mungkin perencanaan, memberian PMT mungkin pada anak stunting, tapi kan kita dapat dulu pendataan yang akurat lah ya dari masyarakat, dari yang didata tadi. Kemudian nanti akan divalidasi lagi nih oleh tim dari gizi di Puskesmas. Jadi kita berharap masyarakat ya, dengan adanya waktu hanya seperti ini, kita juga sangat mendukung ya peran serta dari lintas sektor yang mungkinnya terkait ya, mungkin mendukung. Jadi kita berharap kader-kader tersebut mungkin yang mungkin ada kendala ya, mungkin dengan didampingi mungkin mengunjungi rumah door to door tersebut, sehingga akan mempermudah kerja dari kader, baik kader posyandu ataupun kader KB tersebut. Itu yang kita harapkan, pendampingan dari lintas sektor. Jadi kita harap di akhir Agustus ini semua ya target dari sasaran kita balita tersebut sudah diukur untuk sekota Pekanbaru. Jadi dengan demikian kita tahu apa perencanaan ke depannya untuk intervensi dalam penanganan stunting. Artinya kita optimis di target ini akan tercapai. Ya, kita harus optimis Pak ya untuk mencapai target tersebut. Nah, disinilah kita berharap peran serta
lintas sektor lebih mendukung lagi ke bawah, dari bawah itu ya mendukung lagi peran serta lintas masyarakat ini. Lintas sektornya memang sangat kita perlukan sekali agar ya program ini tercapai dan semua sasaran target balita di Kota Pekanbaru dapat ya didata dan diukur. Ada plan lain begitu Bu, ketika memang target ini tidak terpenuhi, ada perpanjangan waktu atau sebagainya? Sampai hari ini masih optimis? Masih. Baik. Kita berharap ya, kita kan berharap boleh ya Pak ya punya keinginannya kita, tapi kita juga ke bawah terus menginformasikan, terus mempromosikan, terus mensosialisasikan agar masyarakat yang punya balitanya agar mau dilakukan pengukuran, pendataan oleh kader yang datang ke rumah. Baik. Barangkali ada himbauan untuk para tim lapangan yang barangkali tadi menghadapi kendala-kendala, mungkin ada ucapan semangat ya dari Bu Kabid sendiri. Baik, kita berharap ya kepada tim dari kader ya, kita memberikan semangat ya, semangat terus nih ya kepada kader-kader kita ya yang tanpa lelah nih bisa sampai pagi, siang, malam pun mereka terus. Jadi kita mengucapkan terima kasih tuh kepada kader-kader kita di bawah, juga termasuk dari tim tenaga gizi dari Puskesmas tuh, mereka sekarang tetap berusaha ya Pak ya, tetap semangat, jaga kesehatan juga ya. Kemudian apa yang kita berikan itu nanti kita mendapat pahalanya aja lah, kita harapkan. Jadi tanpa pamrih lah memang kita ya, karena kader itu kan adalah tonggak, ujung tombak di masyarakat. Dan kita jangan berharap dalam bentuk materi yang kita harapkan, tapi dengan kerja yang sukarela kita berharap pahalanya nantilah di. Tapi tetap ada perhatian dari dinas tetap ada perhatian dari. Karena sekarang kayaknya kader-kader banyak tugas nih dari Wali Kota Pekanbaru ya, mulai dari sweeping stunting, kemudian ada zero putus sekolah dan beberapa program lain. Ya. Kita berharap juga mungkin dari pemerintah Kota Pekanbaru mungkin kan ini ada unek-unek dari kader juga, mungkin mereka mungkin pengen juga sih lebih dapat perhatian ya, mungkin mereka biar lebih semangat lagi di lapangan begitu. Semangat lagi di lapangan. Ya itu aja yang mereka sampaikan kepada kita Pak. Ya, mudah-mudahan ini podcast juga ditonton oleh Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini bisa dijawab langsung oleh Pak Wali Kota nanti, sehingga memang kader-kader bisa semangat untuk menjalankan program-program beliau. Gitu. Dan Bapak juga bilang kalau memang dapat hasilnya bagus, kan dilihat nih kinerjanya, kan tentu Bapak tidak akan menyia-nyiakan ya. Tentu ada apresiasi. Apresiasi dari kader-kader kita di bawah yang telah ibaratnya udah bertukus lumus lah dalam kegiatan ini. Jadi Pak Wali Kota mungkin menyatakan tidak akan tinggal diam dengan melihat hasil yang dilakukan oleh kader. Baik, terima kasih Bu Kabid atas waktunya. Mudah-mudahan nih podcast kita ini bisa ditonton oleh masyarakat dan masyarakat juga paham, termasuk dari lintas sektor tadi yang terlibat dalam program-program ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bu Kabid. Dan sampai di sinilah podcast kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun menjadi informasi tambahan bagi warga Pekanbaru mengenai program-program dan kebijakan dari Pemko Pekanbaru saat ini. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.